Z, Pengantin Koboi. Karya Iva Avianti. Bab 1. Loveful Number 1. Apa bedanya Iggy dengan sopir angkot? Dudul! Saya manyun sambil menahan tangis. Hiks, hiks, hiks. Awas ya, gue bilangin sama si Zailu. Biar dikempesin ban angkotnya. Saya mengomel seperti bebek lapar, hanya dalam hati. Dasar sopir angkot gak punya perasaan sedikit pun. Saya kembali menyeka keringat yang berleleran di dahi dengan lengan baju yang sama. Yang entah kenapa, apes amat ya. Warnanya putih. Lihatlah noda coklat di sana-sini bak polkadot gak penting dan gak diundang. Sudah pasti, emak saya akan marah-marah. Sudah gadis tua begini, masih jorok aja sih, Zi. Saya kemudian memutuskan untuk tidak peduli apapun reaksi emak, a.k.a. mama saya, yang suka berteriak seperti The Drama Queen di Channel Vision Drama, yang banyak menayangkan serial telenovela itu. Lebay abis. Mata saya malah melotot seperti mata kodok bangkong dingdang sesaat menemukan buku piano saya, yang harganya lumayan mahal itu, tergeletak sembarangan di depan saya. Tergeletak pasrah di jalan. Dasar sopir angkot dudul. Sebelah hati saya kembali ribut. Kali ini yang berwarna putih, the angel side. Sudahlah Zi, jangan mengomel terus. Masih untung hanya buku piano kamu yang jatuh. Gimana kalau pianonya coba? Oh, iya ya. Piano kan jauh lebih mahal daripada bukunya. Anyway, alhamdulillah bukan pianonya yang jatuh gara-gara sopir angkot tadi menurunkan saya sambil ngebut. Tetep. Sedetik 2 detik, saya merasa menjadi manusia paling bersyukur sedunia. But, wait. Zidudul! Ya gak mungkin lah saya bawa-bawa piano itu segede kandang gajah naik turun angkot. Oh, I'm not that bionic woman. And, pianonya juga gak muat masuk angkotnya kali. Kalau gitu, mari teruskan mengomeli sopir angkot yang hanya menyisakan debu di wajah dan baju saya barusan. Maka sedetik kemudian, saya sudah kembali mengomeli sopir angkot dudul itu dalam hati dengan riang gembira. Ya, beginilah saya. Kadang agak lambat dalam merespons sebuah kejadian. Seringkali saya mensyukuri keterlambatan daya nalar intelijensia saya ini sebagai sebuah blessing buat hidup saya. Contohnya nih, kalau teman-teman saya bergosip tentang siapa saja, termasuk tentang diri saya sekalipun, saya akan memerlukan waktu berpikir 7 kali lebih lama untuk mencerna intisari dari gosip tersebut. Kadang, teman saya yang bergosip itu sudah meninggal, saya baru nyadar. Kalau saya adalah korban gosipnya. Hiks. Oke, lebay. Maklum, buah apel jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalaupun jauh, pasti habis dimakan codot bin kampret. Back to the topic, guys. Tapi lebih sering saya menyadari keterlambatan daya tangkap saya ini sebagai satu hambatan. Ya jelaslah, kayak kasus barusan, di mana seorang supir angkot telah merampas hak saya sebagai penumpang untuk turun angkotnya dengan baik dan benar, aman dan nyaman. Padahal saya bayar loh, gak nebeng apalagi membajak. Cih, gak ada untungnya sama sekali membajak angkot. Mendingan membajak mobil Maserati aja. Sambil menyusuri jalan menuju kompleks rumah saya, maksudnya rumah almarhum bapak saya di mana tinggal pula emak dan kedua adik saya yang anehnya kurang lebih sama dengan saya plus beberapa penghuni bukan hantu, kos-kosan yang disewakan emak saya. Saya merenungi betapa apesnya nasib saya. Masih untung saya nggak ngusruk tadi. Betapa sering dalam hidup saya mengalami hal seperti ini. Kayaknya apa mungkin sedari lahir, di jidat saya sudah ada stempel. Hanya bisa memberi, nggak boleh menerima. Masa iya sih? Soalnya sering sekali, saya hanya harus memberikan kewajiban saya. Terus, menerima haknya mah kapan-kapan. Kita bertemu lagi, mungkin lusa atau di lain hari. Idih, malah nyanyi. Sambil mendekap buku piano saya yang berdebu, tiba-tiba saya merasa ada suara lagu yang saya kenal. Perhaps love, just like the ocean. Full of conflicts,
Sample complete. Ready to continue?